Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi mengenai panduan pengembangan kurikulum operasional pada program Sekolah Penggerak dan SMKPK versi 25 Juni 2021. Ini bersumber dari Bapelitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Ada beberapa yang akan kita baca pada slide ini. Ada 50 slide Bapak Ibu ya, dari mulai cara menggunakan, kemudian pengantar operasional, ada profil pelajar Pancasila, tidak boleh lupa ini, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian selanjutnya adalah komponen kurikulum. Kalau dulu kita mengenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum merdeka pada kali ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan, yang di dalamnya ada mulai dari yang barusan diperlihatkan tadi, karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan. Kemudian ada komponen pengorganisasian pembelajaran, baik itu intra, proyek, praktik kerja untuk SMK, ekstrakurikuler. Kemudian rencana pembelajaran sama halnya dengan dokumen yang kemarin ya, sama dengan 2013, yaitu rencana pembelajaran selama tahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Baru yang terakhir adalah lampiran dari mulai rencana pembelajaran lingkup kelas, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, hingga referensi landasan hukum. Kemudian memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, di sini ditetapkan oleh pemerintah pusat, jadi tidak boleh kita otak-atik lagi karena sudah dirumuskan oleh para ahli dan pakar. Tujuan pendidikan nasional tentu kurikulum merdeka ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari mana? Dari struktur kurikulum yang kita susun, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran. Nah, ini kita susun dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini ada 5 poin, ada 5 aspek ya. Menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, tadi dilihat satuan pendidikannya mempunyai kekhasan apa, baik itu sosial budayanya. Kemudian merumuskan visi, misi, tujuan, ini biasa kita buat setiap pembaruan kurikulum. Kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, yang dievaluasi nantinya jangka pendek baik itu per semester maupun tahunan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang untuk yang SMK ini, penyusunan dokumennya maupun penyusunan dan revisi. Nah, kita lanjut saja ke analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi, misi, dan tujuan. Ini adalah prosesnya dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Setiap komponennya dapat dikembangkan melalui proses reversible atau bolak-balik antara analisis lingkungan belajar satuan pendidikan, visi, misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Sebelum mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, sekolah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas, dan nantinya akan dijadikan visi misi sebagai arah atau mau dibawa kemana sekolah kita ini. Nah, disepakati ini oleh seluruh warga satuan pendidikan. Nah, ini contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan. Ya, mulai dari apa saja sumber daya yang dipunyai oleh pendidik atau oleh
sekolah, kemudian sumber pendanaannya, ini dari unsur finansial ya, kemudian sistem dan kebijakan di daerah, ini unsur politik, dan kemitraan juga unsur politik. Kemudian visi misi tujuannya direview, kemudian direview juga tujuannya, analisis kebutuhan satuan pendidikan, baik itu kebutuhan dari peserta didik, guru, dan sarana prasarana. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh membuat visi Bapak Ibu. Ini mulai dari yang terlibat itu semuanya warga sekolah, peserta didik, staf guru, dan tentunya orang tua. Kemudian Bapak Ibu contoh membuat tujuan pembelajaran pendidikan atau program keahlian ini dalam tingkat menengah ya. Ada yang disebut dengan diakronimkan dengan SMART ya. Spesifik, measurable, achievable, kemudian relevan, dan time-bound. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca. Spesifik itu tujuan harusnya sederhana, spesifik, punya ciri khas. Kemudian measurable, tujuan itu dapat diukur dan dapat memotivasi agar tercapai. Nah, dibutuhkan kriteria pencapaian yang jelas, jadi tidak menggunakan kata-kata yang terlalu umum ya. Achievable, kemudian tujuan itu harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan dan melibatkan pihak eksternal, baik itu praktisi pendidikan ya, kemudian unsur-unsur yang lainnya. Relevan, harus masuk akal, menempatkan pelajar sehingga mampu memperkuat kompetensinya. Kemudian time-bound, dan yang tambahan selanjutnya adalah evaluative ya, kemudian reviewed ya. Tujuan juga perlu ditinjau secara berkelanjutan, direfleksikan bersama, didiskusikan, modifikasi apa yang perlu dilakukan. Kemudian membuat tujuan satuan, ini masih contoh yang tadi, menyelenggarakan program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik 1 kali setiap akhir semester. Nah, ini menggunakan tadi SMART tadi. Dan untuk selanjutnya, untuk menganalisis kebutuhan tujuan ya, untuk mencapai tujuan ada disingkat dengan SWOT. Ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan T-nya itu threat ya, tantangan atau ancaman dalam hal ini. Nah, ini harus kita analisis dalam kebutuhan untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada blanko yang bisa ditulis. Nah, ini yang disebut dengan bahwa kurikulum kita ini bersumber dari data-data ya. Kemudian ini profil pelajar Pancasilanya. Ini tipsnya adalah saat melakukan analisis lingkungan belajar, pastikan visi dan misi dan tujuan tidak bertentangan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pusat. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ini tidak boleh diotak-atik lagi karena hasil dari para ahli dan orang-orang yang memang di dunia praktisi pendidikan sudah memahami betul tentang pendidikan ini. Nah, ini Bapak Ibu, seluruh intrakurikuler, baik itu proyek, ekstrakurikuler, budaya sekolah, semuanya harus mencerminkan kepada profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan di awal. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, file ini akan nanti saya bagikan. Bapak Ibu silakan untuk dapat mengunduhnya dan mempelajarinya. Jika ada hal-hal yang kurang ataupun masukan dari Bapak Ibu untuk penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini, silakan ditulis di kolom komentar untuk memberikan masukan kepada saya. Dan untuk selanjutnya pula, nanti akan saya coba untuk memberikan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu saja, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.